Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami masuk dalam pembelajaran kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya di kepalanya. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Pagi hari ini Keintan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perikop yang ada di atas tadi. Yesus diolok-olokkan. Nah adik-adik, pada umumnya orang yang teraniaya, orang yang disiksa, dan orang yang merasakan ketidakadilan itu, mereka pasti akan protes. Mereka pasti akan membalaskan dendam itu kepada orang-orang yang membuat mereka. Mereka pasti akan mengeluarkan tenaga mereka untuk membalaskan apa yang dilakukan orang itu kepada mereka. Apalagi hal yang mereka tidak lakukan dan mereka berada dalam hal yang benar dan hal itu terjadi dalam kehidupan mereka, pasti mereka akan membela diri. Tetapi dalam kejadian ini, Yesus memberikan kita teladan yang luar biasa. Dia diam di dalam penganiayaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi satu poin yang akan Kak Intan sampaikan kepada kita adalah diam di tengah penganiayaan. Nah, waktu Yesus ditangkap dan dibawa ke wali negeri, di situ ada serdadu-serdadu yang menanggalkan pakaian yang dipakai Yesus dan memakaikan Yesus jubah yang berwarna ungu. Adik-adik, siapa di antara kita kalau memakai pakaian dan pakaian kita ditanggalkan oleh orang, diambil oleh orang, di depan banyak orang, kita dihina, kita diolok, siapa yang dapat diam dan tenang, siapa yang tidak akan membalas, siapa yang tidak akan marah, siapa yang tidak akan sakit hati?
otomatis kita semua akan sakit hati, marah, kita semua akan merasakan amarah yang sangat mendalam dalam kehidupan kita, karena kita merasa bahwa kita dianiaya, kita merasa bahwa kita dipermalukan. Tetapi dalam firman Tuhan ini, dalam kejadian ini, Yesus mengajarkan kepada kita. Saat itu Yesus diambil pakaiannya, ditanggalkan pakaiannya, dan juga digantikan dengan pakaian yang berwarna ungu. Waktu ditanggalkan pakaian Yesus, otomatis kalau secara manusia kita merasa malu kalau kita dalam posisinya Tuhan Yesus. Saat itu Yesus pun pasti merasa malu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya diam, Yesus tidak marah, Yesus tidak memberontak, Yesus tidak melawan mereka, ataupun Yesus memakai kuasanya untuk melawan mereka. Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa saat kita dilakukan dengan tidak pantas, kita dipermalukan, kita harus tetap diam dan tenang. Waktu Yesus pun dipakaikan mahkota duri di kepalanya, pasti merasakan kesakitan. Apalagi saat kita menonton film Tuhan Yesus itu kan, di situ mahkota duri yang ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus itu mengakibatkan darah yang mengalir dari kepala Tuhan Yesus. Saat itu pasti ada rasa kesakitan yang luar biasa. Kalau kita tertusuk saja seperti jarum atau seperti hal-hal yang tajam tertusuk dalam kehidupan kita aja, pasti kita merasa bahwa itu sangat menyakitkan. Kenapa waktu itu mungkin Yesus merasakan kesakitan, tetapi Yesus tetap diam, Yesus tetap tenang, Yesus tidak membalas, ataupun Yesus memperlakukan mereka sebagaimana harus diperlakukan. Saat kita dianiaya, bagaimana kita dapat bertindak seperti Yesus? Yesus adalah teladan yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah. Waktu itu Yesus dapat melakukan hal yang dapat membalas orang-orang yang melakukannya seperti itu. Tetapi apakah Yesus melakukannya? Tentu tidak. Yesus diam dan Yesus tenang. Dan itu adalah contoh yang baik untuk kita semua. Saat kita dianiaya, saat kita diolok-olok, saat kita diperlakukan dengan tidak pantas, saat kita benar dan kita dipersalahkan, berusahalah untuk menjadi seperti Yesus. Tetap diam, tetap tenang, dan tetap berharap kepada Tuhan. Waktu Yesus mendapatkan hal demikian, Yesus tidak membalasnya. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia mampu mengeluarkan kekuatannya untuk melawan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia tidak memakai itu. Kekuatan yang Tuhan Yesus dapatkan itu, dia tenangkan itu, dan dia tidak memakaikan itu untuk melawan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Ayo kita jadi seperti Yesus. Dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sangat singkat, pelajaran yang sangat luar biasa kita dapatkan bersama-sama. Jadi saat kita dalam keadaan yang teraniaya seperti Yesus, saat kita diolok-olok, saat kita dipermalukan, saat kita berada dalam posisi yang benar tapi kita disalahkan, mencobalah untuk jadi seperti Yesus. Tetap diam, tetap tenang, dan tetap berharap kepada Tuhan. Saat kita diam, saat kita tenang, saat kita berharap kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi sekarang adik-adik sudah dengar beberapa berita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dianiaya, disiksa, dibunuh, dibakar, dan diperlakukan dengan tidak pantas. Apakah mereka marah kepada Tuhan? Mungkin mereka merasakan kesakitan hati. Mungkin mereka merasakan bahwa mengapa Tuhan seperti ini. Tetapi apakah mereka membalaskan dendam itu? Tidak. Mereka berharap kepada Tuhan. Mereka mengerti bahwa contoh yang terbaik yang mereka harus lakukan adalah sama seperti Yesus. Saat Yesus diam dan tenang menghadapi semua penganiayaan dan menghadapi semua olok-olokan, hal demikian pun harus mereka lakukan. Untuk itu sebagai orang-orang percaya, saat kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada, penganiayaan, dan hal-hal yang menyakiti hati kita, mencobalah untuk jadi seperti Yesus. Tetap diam, tetap tenang, dan berharap kepada Tuhan. Karena saat kita diam, saat kita tenang, dan saat kita berharap kepada Tuhan, kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi dalam kondisi apapun, cobalah untuk diam, cobalah untuk tenang, dan cobalah untuk berharap kepada Tuhan. Karena selain kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada manusia, kita tidak akan mendapat kekuatan. Saat kita berharap kepada Tuhan, kekuatan yang sebenarnya itu berasal daripada Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi untuk adik-adik dan untuk kakak yang ada di tempat ini, marilah sama-sama belajar dari Yesus. Diam, tenang, dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk benaran firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Di masa-masa saat ini, Tuhan tolong memakai setiap kehidupan kami, Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami, biar dalam penganiayaan, dalam kesesakan, dalam permasalahan yang terjadi, kami tetap mencontohi seperti Yesus, menjadi diam, menjadi tenang, dan terus berharap kepada Yesus. Dan kami percaya saat kami diam, kami tenang, dan kami berharap kepada Yesus, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mari terus Roh Kudus menguasai kehidupan kami, agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami, anak-anak yang akan mendengarkan pembelajaran pada hari ini, Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada Engkau, agar kami dapat mengerti pembelajaran yang ada, dan agar kami dapat setelah pembelajaran yang kami terima ini, kami dapat menyalurkan nanti dalam pendidikan kami ke depannya dan menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Bahkan guru-guru yang mengajar kami pun Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada Engkau. Segala sesuatu dalam kehidupan kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan yang tepat. Bahkan di waktu-waktu ini, dalam keadaan-keadaan yang ada dalam kehidupan kami, di sekitar kami pun kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan yang tepat. Memberkati setiap kehidupan kami, ambil alih dalam setiap kehidupan kami, biar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, bell, bell.